Kekalahan 1-2 dari Cina di Qingdao dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 15 Oktober lalu menjadi pengingat keras bagi timnas Indonesia bahwa persiapan yang lebih matang sangat diperlukan jika ingin bersaing di level atas Asia. Para pemain, pelatih, dan ofisial harus belajar dari kekalahan ini agar bisa meningkatkan performa di laga-laga berikutnya. Timnas Indonesia memulai perjalanan ke Cina dengan harapan tinggi. Setelah hasil imbang yang mengecewakan melawan Bahrain, Jai Izzes dan kawan-kawan menargetkan kemenangan di laga melawan Bahrain dan Cina. Secara peringkat FIFA, kedua tim ini berada di atas Indonesia, tetapi Garuda merasa mampu memberikan perlawanan yang berarti. Bahrain saat ini berada di posisi 76, sedangkan Cina di peringkat 91. Di lapangan, Indonesia menunjukkan dominasi penguasaan bola dengan statistik 76% dan menciptakan 14 peluang gol, 6 diantaranya tepat sasaran. Namun, hanya 1 peluang yang berhasil dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, Cina memanfaatkan 2 kesalahan Garuda untuk mencetak gol melalui Behram Abdueli dan Zhang Yuning, yang menjadi kunci kemenangan tim tuan rumah. Sorotan besar tertuju pada keputusan pelatih Shin Tae-yong yang mencadangkan beberapa pemain kunci seperti Tom Haye dan Rizky Ridho. Banyak pihak mempertanyakan keputusan ini, terutama karena Tom memberikan dampak besar saat dimasukkan di babak kedua dengan mencetak gol dan akurasi umpan yang impresif. Pengamat menilai bahwa susunan pemain awal yang dipilih Shin belum optimal. Kritik tajam dari netizen juga datang dengan cepat. Munculnya tagar Shin Tae-yong out di media sosial menunjukkan kekecewaan sebagian pendukung. Mereka merasa bahwa dengan legiun pemain yang bermain di Eropa, Indonesia seharusnya bisa tampil lebih baik. Namun, kritik tersebut tidak sepenuhnya adil mengingat pencapaian Shin yang telah membawa Indonesia naik dari peringkat 173 ke 129 dunia dalam waktu singkat. Tantangan berikutnya bagi Indonesia adalah menghadapi Jepang dan Arab Saudi di kandang sendiri bulan depan. 2 laga ini akan menjadi ujian berat, tetapi Shin Tae-yong menyatakan bahwa persiapan harus dilakukan dengan matang dan fokus penuh, terutama untuk memperbaiki konsistensi permainan. Tim Garuda masih sering hanya tampil baik di 1 babak, dan hal ini harus segera diperbaiki jika ingin terus bersaing di kualifikasi. Kekalahan dari Cina tidak menutup peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026, tetapi pelajaran dari laga ini harus segera diambil. Shin Tae-yong dan anak asuhnya harus memperbaiki kesalahan kecil yang kerap terjadi, terutama di lini pertahanan, agar tidak terulang di laga-laga berikutnya. Dengan 6 pertandingan tersisa, peluang Indonesia untuk lolos masih terbuka, namun mereka harus terus belajar dan meningkatkan performa di setiap laga. November nanti akan menjadi bulan krusial bagi timnas Indonesia. Dengan posisi kelima di klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia hanya tertinggal 2 poin dari Bahrain yang berada di posisi keempat. Arab Saudi dan Australia, masing-masing berada di posisi ketiga dan kedua, juga hanya unggul 2 poin dari Garuda. Hal ini membuat persaingan di grup ini semakin ketat dan membuka peluang bagi Indonesia untuk meraih tiket ke Piala Dunia. Timnas Indonesia harus mengambil pelajaran berharga dari kekalahan melawan Cina untuk terus memperbaiki diri. Dengan kerja keras, konsistensi, dan persiapan matang, Garuda bisa mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Terima kasih sudah nonton, update terus berita-berita terbaru di Buat Makan TV. Sampai jumpa.